Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Semoga tetap semangat walaupun hari ini kalian belajarnya PJJ lagi. Kalau ibu kirim video, ibu harap sih disimak. Tapi kalau kalian gak nyimak juga, ibu gak pernah rugi. Yang penting ibu sudah melakukan kewajiban ibu untuk minimalnya membantu kalian untuk belajar dengan cara mengajar walaupun pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh. Nah, sekarang kita masih di tema 7, masuk ke subtema 3. Hari ini kita masih belajar tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Kapan negara Indonesia merdeka? Pasti pada tahu, yang nonton pertama pasti bakal komen pertama, kapan sih Indonesia merdeka? Pasti semua tahu jawabannya, boleh komen. Nah, Indonesia itu merdeka pada hari kemerdekaan yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia. Itu harinya kapan? Ibu pengen tahu? Coba komen. Nah, negara Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad oleh 4 negara yang datang ke Indonesia ya. Pertama itu oleh Portugis, Inggris, Belanda, dan terakhir adalah oleh negara Jepang. Berikutnya, tapi karena akhirnya negara Indonesia dengan persatuan, akhirnya negara Indonesia memperoleh kemerdekaan. Ketika Jepang merasa dirinya kalah, akhirnya dia memberikan kemerdekaannya kepada negara Indonesia pada tanggal berapa itu kalian pasti tahu dong. Nah, ketika negara Indonesia merdeka itu dikatakan merdeka itu ketika presiden pertama negara Indonesia itu membacakan proklamasi kemerdekaan yang bunyinya seperti apa dibacakan oleh presiden pertama kita. Ibu juga mau tanya, yang tahu boleh komen siapakah presiden pertama negara Indonesia. Tahu kan ya? Dan oleh wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Dengan dikumandangkannya proklamasi itu berarti menyatakan bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Nah, ketika akan membacakan proklamasi kemerdekaan tentunya ingin mengundang banyak orang untuk datang ke rumah Laksana Mana Maeda untuk melihat presiden pertama membacakan proklamasi kemerdekaan. Tentunya ketika mengundang itu ada yang dikenal dengan surat undangan, ya kan? Surat undangan itu adalah surat yang dibuat untuk kesediaan atau permintaan kesediaan seseorang atau pihak untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, berdasarkan jenisnya, surat undangan itu ada 3. Ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi itu biasanya surat undangan yang dibuat oleh instansi. Misalnya dibuat oleh Dinas Pendidikan Olahraga dan Kebudayaan misalnya, atau misalnya oleh dinas-dinas untuk mengundang dinas lagi misalnya, atau mengundang orang, itu biasanya digunakan oleh instansi atau organisasi. Nah, ada juga surat setengah resmi. Nah, surat setengah resmi itu adalah surat undangan yang dibuat oleh perorangan tapi mengundang organisasi atau instansi. Misalnya ibu mengundang organisasi Karang Taruna, misalnya itu surat setengah resmi. Nah, ada juga surat tidak resmi. Surat undangan tidak resmi itu adalah undangan yang dibuat seseorang untuk mengundang lagi seseorang atau mengundang kepentingan banyak orang, undangan ulang tahun atau surat undangan peresmian apotek, surat undangan peresmian rumah sakit. Nah, itu biasanya surat undangan yang tidak resmi. Nah, ada beberapa ciri surat undangan resmi. Surat undangan resmi itu adalah surat undangan yang biasanya digunakan oleh surat undangan resmi itu surat undangan yang biasa digunakan oleh instansi atau pemerintahan. Nah, pertama di surat undangan itu ada kop surat, suka ada logo-logonya. Nah, yang kedua, jelas nama dan tujuan siapa yang mengundang, siapa yang diundang, itu jelas. Terus ada salam pembuka pada awal isi surat, yang dalam isi suratnya itu adalah menggunakan bahasa baku atau yang resmi. Jadi bukan selamat pagi, bukan. Nah, berikutnya ada isi suratnya itu adalah bagian penting dalam suratnya itu menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang resmi. Dan yang terakhir, bagian penutupnya juga sama, menggunakan bahasa resmi dan biasanya diakhiri dengan tanda tangan. Beda lagi dengan surat undangan tidak resmi. Kayak surat undangan ulang tahun pernah dapat kan? Nah, di bawahnya itu biasanya nggak ada tanda tangannya. Nah, itu biasanya surat undangan yang tidak resmi. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 75, di sana ada contoh surat undangan. Nah, ini adalah contoh surat undangan. Nah, ada contoh surat di halaman 75 kalian bisa lihat
Bagaimana cara penulisan contoh surat? Di sana ada hal, ada yang terhormat itu disingkatnya YTH. Terus penulisan tanggal, bulan, tempat, bulan dan tanggal dan tahunnya itu seperti apa? Menggunakan tulisan yang baku dan diakhiri dengan tanda tangan. Siapa yang menandatangani itu jelas siapa. Begitu ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya nih mau ngadain acara 17 Agustusan. 17 Agustusan untuk merayakan hari kemerdekaan. Nah, berarti orang yang mengadakannya misalnya Karang Taruna di Perum Gentong Mas mau ngadain acara perayaan hari kemerdekaan dengan mengadakan lomba-lomba dan lain sebagainya, tentunya kan surat undangan. Jadi ketika kita membuat surat undangan itu harus menggunakan bahasa yang efektif, singkat, padat dan jelas. Efektif, SPJ, ESPJ, efektif, singkat, padat dan jelas. Itu bahasa yang digunakan dalam membuat surat. Nah, berikutnya, kemerdekaan itu adalah suatu proses yang panjang bagaimana akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Itu merupakan proses yang panjang, tidak diraih dengan mudahnya Indonesia akhirnya merdeka. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda, kita harus bisa gimana sih caranya kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, gimana cara-cara generasi muda atau hal-hal positif apa sih yang dapat dilakukan generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan? Yang pertama adalah belajar dan menuntut ilmu. Seperti yang kita tahu, belajar dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar. Jangan sampai waktunya kita belajar digunakan secara sia-sia. Kayak daring, biarinlah daring ini belajarnya malas-malasan aja. Jangan. Karena kesuksesan seseorang, keberhasilan suatu negara itu ditentukan dari generasi penerusnya. Itu jadi kalianlah generasi penerusnya yang harus memajukan atau memerdekakan negara Indonesia agar Indonesia itu menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalian harus bangga jadi bangsa Indonesia. Itu contoh sikap positifnya itu adalah mencintai produk-produk Indonesia. Indonesia bikin apa? Kita bantu pakai. Indonesia ada batik, kita pakai. Batik itu khas Indonesia. Kita pakai terus, kita bangga pakai batik. Atau ada, aku mah gak mau pakai batik, norak batik mah misalnya. Gak boleh ya, karena batik itu adalah ciri khas Indonesia. Jadi harus kita cintai, itu contohnya. Dan masih banyak produk-produk Indonesia yang harus kalian cintai dan kalian banggakan. Atau jika positif lagi, atau ikut berperan aktif dalam organisasi misalnya, atau mencintai kesenian dan budaya. Misalnya di setiap daerah itu kan ada kesenian daerah ya, kayak di Jawa Barat ada jaipong, ada angklung, ada kayak gitu. Kalian belajar kesenian itu karena kalian bangga sebagai bangsa Indonesia, kalian mau melestarikan apa yang sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, berikutnya kalian bisa kerjakan tugas uji pembelajaran 1. Nah, di uji pembelajaran 1 itu kalian kerjakannya bagian 1 dan bagian 2 semuanya dikerjakan di buku PR. Tidak ada yang dikerjakan di LKS. Karena kalau nanti dikumpulkan dan LKS-nya ikut dikumpulkan, kalian di rumah nggak ada LKS. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi nggak boleh lagi ada yang salah. Semua tugasnya dikerjakan di buku PR. Tidak ada yang dikerjakan tidak di LKS. Nah, berikutnya ada peristiwa perubahan wujud. Salah satunya adalah menyublim. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya itu adalah kamper atau pengharum ruangan. Nah, kalian bisa baca juga di LKS-nya dari halaman 75 sampai halaman 77. Kalian bisa baca juga untuk memperdalam pengetahuannya, karena yang Ibu sampaikan itu hanya sekilas. Begitu ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lanjut video berikutnya untuk tugas berikutnya.